Puji nama Tuhan, kembali ada kesempatan bagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih kami punya kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Engkau yang akan pimpin, Engkau urapi setiap kami, supaya melalui perenungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini, kami semakin paham, semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dan maksud Tuhan bagi masing-masing kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, amin. Di nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ini merupakan potongan percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi yang pada saat itu datang bertanya dan meminta kepastian, kejelasan tentang Yesus. Apakah Yesus benar-benar juru selamat, Mesias atau bukan? Karena menurut orang atau ahli-ahli Taurat, orang Farisi ini, mereka bingung, nggak ada kepastian akan hal itu. Dan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah menjelaskan itu. Tuhan Yesus sudah mengatakan itu. Tapi mereka saja yang memang nggak mau percaya dan mereka yang tidak mau menerima itu. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus sudah menjelaskan, sudah menyampaikan bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi mereka yang tidak mau menerima kebenaran itu dan nggak mau percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Baru kalimat ini muncul. Tuhan Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Tuhan Yesus mengatakan mereka nggak bisa mengerti, mereka nggak bisa percaya karena memang dikatakan mereka bukan domba-dombanya Tuhan Yesus kalau kita baca 26. Tapi ketika mereka termasuk domba-dombanya Tuhan Yesus, domba-domba Tuhan, maka mereka akan percaya, akan mendengar suaranya Tuhan. Jadi dari ayat 27 kita bisa belajar beberapa hal tentang relasi hubungan kita dengan Tuhan sebagai gembala kita. Yang pertama, sebagai gembala kita, Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal, Tuhan tahu siapa yang menjadi dombanya dan siapa yang bukan. Bahkan sekalipun kita hidup bersama-sama, kita bercampur, Tuhan tahu, Tuhan mengenal siapa dombanya. Jadi kalau kita memang dombanya, kita nggak perlu khawatir, karena Tuhan pasti mengenal kita. Tuhan tahu persis siapa kita. Bahkan ketika kita hidup di tengah-tengah orang yang adalah bukan dombanya Tuhan, kita nggak perlu khawatir Tuhan melewatkan kita dari hitungan domba-dombanya, karena Tuhan mengenal kita betul. Seorang gembala, dia bisa mengenali dombanya. Sekalipun dombanya jumlahnya begitu banyak, tapi dia mengenali satu persatu dombanya. Ketika ada dombanya yang terhilang, seorang gembala pasti tahu bahwa ada domba yang terhilang dan dalam hitungan kawanan yang digembalakan. Tuhan lebih dari gembala-gembala yang ada di dunia ini, sehingga Tuhan mengenal betul, mengenal keberadaan kita, mengenal siapa kita. Jadi kita nggak perlu khawatir, karena Tuhan mengenal kita. Kalau kita domba-dombanya Tuhan, kita nggak perlu khawatir, Tuhan mengenal kita. Yang kedua, bagian kita ini, ketika kita adalah domba-dombanya Tuhan, kita mendengar suaranya Tuhan. Jadi kalau kita dombanya Tuhan, kita mendengar, kita mengenal suaranya Tuhan. Domba mengenal suara gembalanya, domba mendengar suara gembalanya. Dia tahu mana suara gembalanya dan mana suara orang lain. Domba mengenal itu. Ketika kita adalah domba-dombanya Tuhan, harusnya kita juga mengenal dan mendengar suaranya Tuhan. Mungkin kita bertanya atau berpikir atau dalam hati kita, terus bagaimana kita bisa mendengar suaranya Tuhan? Saya dombanya Tuhan, tapi bagaimana saya bisa mendengar suaranya Tuhan? Apakah saya mendengar suara Tuhan melalui perasaan saya?
atau dengan pikiran saya sehingga saya tahu itu suaranya Tuhan? Saudara, suara Tuhan jelas. Suara Tuhan artinya firman Tuhan, perkataan Tuhan sudah jelas. Perkataan Tuhan itu ada dalam Alkitab. Jadi kita nggak perlu mencari di tempat yang lain dengan pikiran ataupun dengan perasaan kita. Kita cukup, kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, mau tahu suara Tuhan, jadi Alkitab itulah suara Tuhan. Ketika kita tentang pikiran kita berpikir suara Tuhan, kita mendengar atau mencari tahu suara Tuhan dengan pikiran kita, itu banyak sekali orang yang akhirnya tersesat, banyak sekali yang orang akhirnya menyimpang. Karena orang itu berpikir apa yang dalam pikirannya itu adalah perkataan Tuhan, adalah suara Tuhan. Padahal itu bukan. Itu hanya hasil pemikirannya, olah pikirnya dia, juga perasaan. Tapi kalau kita bicara tentang Alkitab, kita harus meyakini itu firman Tuhan, disitulah suara Tuhan. Jadi kalau kita adalah domba-dombanya Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan di dalam Alkitab. Kalau kita domba-dombanya Tuhan, artinya menjadikan Alkitab itu sebagai patokan, bahkan otoritas tertinggi dalam hidup kita. Kalaupun kita mendengar ada pemikiran-pemikiran manusia, ada ide-ide ataupun perenungan pikiran manusia yang diklaim sebagai suaranya Tuhan atau sebagai perkataan Tuhan, kita sebenarnya mudah untuk bisa memahami dan mengetahui itu benar dari Tuhan atau tidak. Bahkan ketika kita merasa bahwa Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan mengatakan sesuatu kepada saya dengan melalui perasaan kita, sebenarnya mudah kita bisa mencari tahu kebenaran itu. Tinggal kita padankan dengan Alkitab. Sebagai domba-domba Tuhan, kita harus menyadari dan meyakini bahwa Alkitab adalah perkataan Tuhan. Sehingga apapun kita harus padankan dengan Alkitab sebagai perkataan Tuhan. Jadi Tuhan sebagai gembala kita mengenal kita. Kita sebagai domba Tuhan harus mendengarkan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan adalah Alkitab. Artinya sebagai domba-domba Tuhan, kita harus memahami apa yang ada dalam Alkitab. Kita bisa memahami itu dengan kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dengan kita meneliti firman Tuhan, dengan kita merenungkan firman Tuhan, dan akhirnya kita bersama-sama melakukan firman Tuhan. Yang kedua, sebagai domba Tuhan, kita harus mengikut Tuhan. Ayat yang ke-27 bagian B, dan mereka mengikut aku, mereka adalah domba-dombanya Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, domba-domba Tuhan mereka akan mengikut aku. Di gembala berjalan di depan dan domba-domba mengikut di belakang. Mengikut Tuhan artinya kita berjalan di belakang Tuhan. Kemana Tuhan berjalan, kemana Tuhan arahkan kita ada di belakangnya. Dan kita sebagai domba-dombanya Tuhan harus percaya bahwa Tuhan tidak mungkin membawa kita ke tempat yang akan membuat kita celaka. Bahkan sekalipun kita berjalan dalam kegelapan, kita nggak perlu khawatir karena Tuhan berjalan di depan kita sebagai gembala kita. Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Jadi nggak perlu khawatir dan nggak perlu cemas untuk kita berjalan di belakang Tuhan, mengikut Tuhan. Walaupun kita melihat ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, tapi ingat, Tuhan berjalan di belakang kita dan kita berjalan di belakangnya Tuhan. Kita harus percaya Tuhan adalah gembala kita, gembala yang baik, gembala yang tahu yang terbaik, dan akan membawa kita kepada tempat yang terbaik bagi kita. Jadi saudara, hari ini kita belajar sebagai domba-dombanya Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan mengenal kita. Sebagai domba-dombanya Tuhan, kita juga harus mendengar suara Tuhan. Dan sebagai domba-dombanya Tuhan, kita harus setia mengikut Tuhan. Apapun pergumulan yang kita hadapi, apapun tantangan yang kita hadapi, kita harus tetap setia berjalan di belakang Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya, kita berdoa. Tuhan, tolong kami sebagai domba-domba-Mu, sebagai umat-umat-Mu. Tuhan, tolong kami
supaya kami tetap menjadi domba-domba yang ada di dalam penggembalaan Tuhan. Kami selalu ada bersama dengan Tuhan, sehingga kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah berbicara kepada kami. Sebagai domba-domba-Mu kami harus meyakini bahwa Engkau mengenal kami. Sebagai domba-domba-Mu Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami terus mendengarkan perkataan-Mu, mendengarkan suara-Mu. Dan sebagai domba-domba-Mu Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami setia mengikut Engkau. Sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun banyak pergumulan, biarlah kami tetap setia menjadi domba-domba-Mu. Dan kami yakin ketika kami ada dalam penggembalaan Tuhan, maka kebaikan dan berkat-berkat Tuhan akan terus kami nikmati. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.